Berjumpa lagi dengan vlog Perbadokan Nusantara. Vlog yang selalu update tentang kuliner dan pariwisata. Di kesempatan yang berbahagia ini Mimin akan mengajak kalian ke gua yang cukup terkenal di daerah Tuban. Yang uniknya gua ini terletak berada di tengah-tengah pasar kota Tuban. Ini dia tempatnya pemirsa. Selamat datang di Gua Akbar. Untuk tiket masuknya dikenakan biaya sebesar Rp8.000. Yuk pemirsa, Mimin ajak kalian jalan-jalan virtual untuk melihat kondisi Gua Akbar terkini. Di depan pintu masuk kita disambut dengan tanaman buah anggur. Mimin jadi pengen mencobanya pemirsa. Ternyata rasanya kecut dan asam. Nah, kita sudah sampai di mulut gua. Yuk kita sepil ke dalam sambil akan Mimin bahas sedikit tentang sejarah Gua Akbar ini. Gua Akbar merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur. Gua ini kerap dikunjungi oleh para peziarah Wali Songo lantaran lokasinya hanya sekitar 1 km dari makam Sunan Bonang. Di dalam gua ini terdapat relief-relief yang menceritakan sejarah Tuban, termasuk penyebaran agama dan budaya di Kota Wali, julukan Kabupaten Tuban. Lantas, bagaimana sejarah Gua Akbar Tuban? Dirangkum dari berbagai sumber. Rabu, tanggal 30 April tahun 2024. Sejarah Gua Akbar Tuban memiliki banyak versi. Versi pertama menyebutkan bahwa nama Gua Akbar diambil dari tanaman abar, sejenis pohon beringin, yang tumbuh di mulut gua. Versi kedua mengatakan bahwa nama Akbar berasal dari kata ngabar yang dalam bahasa Jawa kuno bermakna latihan. Pendapat ini berdasarkan cerita turun-temurun masyarakat bahwa dulunya Gua Akbar digunakan oleh para prajurit Ronggolawe untuk latihan ilmu kanuragan sebagai bekal menghadapi pasukan Majapahit. Versi yang berikutnya menyebutkan bahwa nama Gua Akbar berasal dari ucapan Sunan Bonang saat pertama kali mengunjungi gua, yakni Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Konon, Gua Akbar pernah dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para wali songo dan orang-orang masyhur pada zaman dulu. Salah satunya adalah putra Adipati Tuban, yakni Raden Mas Said atau dikenal dengan Sunan Kalijaga. Menurut cerita yang beredar, Raden Said menetap di gua ini setelah diusir ayahnya dan kemudian dijadikan murid Sunan Bonang. Terakhir ada cerita yang menyebutkan bahwa Gua Akbar dulunya bernama Lueng Ombo. Di masa lalu Lueng Ombo tertutup oleh semak berduri, rumpun-rumpun bambu dan pohon abar, sehingga suasananya terasa angker. Konon pada saat itu Lueng Ombo disebut sebagai keratonnya para jin Parayangan dan Ilu-Ilu Banaspati. Sehingga pada zaman dahulu, Lueng Ombo dijadikan tempat bertapa atau semedi para leluhur, khususnya pada zaman berandal Lokajaya. Perlu diketahui, berandalan Lokajaya adalah julukan Sunan Kalijaga ketika masih menjadi perampok. Selama dikuasai Lokajaya, tempat tersebut dijaga oleh binatang piaraan yang sakti dan setia berupa seekor naga taksaka. Gua Akbar Tuban mempunyai stalaktit dan stalagmite dalam berbagai bentuk yang meneteskan air. Pemandangan alam di dalam gua semakin menakjubkan dengan adanya sungai-sungai kecil yang mengalir melalui gua dengan batu-batu di dalam sungai tersebut. Di sepanjang dinding juga terdapat relief-relief yang menceritakan sejarah Tuban, termasuk penyebaran agama dan budaya. Pengunjung tidak perlu khawatir dengan jalan yang akan dilalui selama di dalam goa, sebab pengelola telah membuat jalan khusus yang tidak akan merepotkan pengunjung ketika menikmati pemandangan di dalam goa. Daya tarik lainnya, Gua Akbar mempunyai lorong berkelok sepanjang 1,2 km yang diperkirakan telah berusia 20 juta tahun. Di dalam gua ini juga terdapat fosil binatang laut, seperti kerang yang berada di batu-batu dan dinding goa. Gua Akbar mempunyai sumber mata air alami bernama Kedung Tirta Agung. Demikian pemirsa sekilas sejarah tentang Gua Akbar. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang sejarah dan budaya di negeri ini. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa follow, like, share, dan komen agar kamu tidak ketinggalan informasi tentang kuliner dan wisata.